Halo pemirsa Jawa Pos TV dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok dan juga narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Pos TV ya. Dan kembali bersama dengan Tori Andromedia untuk episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Jawa Pos TV Madiun. Dimana narasumber kita ini adalah, wah ini saya kalau sama orang-orang kayak gini tuh minder gitu ya, karena anak-anak pintar. Jadi beliau ini adalah salah satu mahasiswa yang membanggakan juga dari Madiun, Kabupaten Madiun tepatnya, yang kemarin ikut salah satu kompetisi anak-anak pintar di seluruh Indonesia yang namanya adalah Clash of Champion. Langsung saja, semoga tidak salah sebut, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia Mbak Dinar Anastasia. Dinar Anastasia Naja Mahira. Dinar Anastasia Naja Mahira. Oke, halo. Panggilannya Mbak Dinar ya. Selamat datang di Jawa Pos TV. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, dan pastinya di tengah, saya mungkin nggak tahu ini cukup sibuk atau enggak, tapi Mbak Dinar ini sedang menunggu wisuda saja ya, tinggal merayakan kelulusan saja, kuliahnya sudah selesai. Tapi pastinya satu hal yang keren banget ya, kemarin ikut Clash of Champion di Jakarta, berkompetisi dengan puluhan mahasiswa seluruh Indonesia, dan itu salah satu experience yang pastinya juga harus banget untuk di-share nih ya. Tapi sebelumnya nih Mbak Dinar mungkin bisa perkenalan dulu deh ke pemirsa Jawa Pos TV. Oke, halo pemirsa semua. Kenalin, aku Dinar Anastasia Naja Mahira, biasa dipanggil Dinar. Sekarang sebenarnya udah bukan mahasiswa karena udah mau wisuda di tanggal 28 Agustus besok. Aku dari Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dari Universitas Gadjah Mada. Waduh, UGM bro, pinter pasti ya. Dari Gizi Kesehatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Asalnya dari? Asalnya dari Madiun, tepatnya di ujung sana di Kare. Kare bro, from Kare to the world. Jadi memang asli Madiun, kuliah di UGM, Fakultas Gizi Kesehatan, yang kemarin juga ikut Clash of Champion. Mungkin cerita dikit ya, penjelasan sedikit mungkin, Clash of Champion itu apa sih Mbak Dinar? Oke, jadi ini lagi booming banget sebenarnya ya, Clash of Champions. Ini merupakan suatu game show atau kompetisi yang diadakan oleh Ruang Guru, yang mana ini mempertemukan 40 mahasiswa berprestasi dari berbagai universitas dalam negeri dan 10 mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri yang tentunya berprestasi juga, yang mana di sana kami itu dikompetisikan dalam hal khususnya matematika, spasial, logik, dan juga hafalan gitu. Oke, beda ya kalau ngobrol sama anak pinter tuh ini ya, ngomongnya enak ya kan, apalagi udah ikut game show, udah masuk konten kayak gitu-gitu tuh di TV tuh udah nyantai gitu ya. Oke, berarti memang ada puluhan mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia, dari kampus-kampus bergengsi juga di seluruh Indonesia, dan ada 10 mahasiswa diaspora yang juga itu dari kampus mana kalau yang diasporanya? Ada beberapa kampus, NUS itu Singapura yang merupakan kampus terbaik se-Asia. Terus ada NTU itu dari Singapura juga, dari Oxford. Dari Oxford juga? Terus KAIS atau dari Korea, KAIS itu. Terus ada UCSD itu California, terus Yale itu Amerika Serikat. Wow, dan itu semua anak-anak Indonesia ya, yang kebetulan memang berkuliah di luar negeri ya. Nah, Mbak Dinar, mungkin cerita juga nih dari awal ikut Clash of Champion ini gimana sih awalnya? Oke, jadi dulu sekitar bulan Mei awal itu dikontak oleh tim dari Ruang Guru. Yang mana kalau berdasarkan cerita dari tim Ruang Guru, anak-anak yang dikontak ini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah alumni Ruang Guru yang berprestasi, jadi dulu pernah belajar di Ruang Guru itu sendiri. Yang kedua, dia mahasiswa berprestasi di universitasnya. Jadi kan ada ajang pemilihan mahasiswa berprestasi di setiap kampus, terus atau dari data mahasiswa
olimpiade di universitasnya itu juga, atau rekomendasi. Jadi misalkan udah kenal tim Ruang Guru tapi dia berprestasi, nah gitu. Dan Ruang Guru sudah mengantongi data-data itu untuk bisa dihubungi gitu ya. Kalau nggak salah awalnya itu ada sekitar 3.000-an data, terus di shortlist jadi 300 orang yang dihubungin. Nah 300 orang ini diminta untuk mengerjakan tes assessment. Nah dari hasil tes assessment ini terpilihlah 40 orang dari universitas dalam negeri dan 10 orang dari luar negeri itu. Oke, dan untuk warga Madiun sendiri Mbak Dinar ini satu-satunya ya? Tidak ada lagi yang lain. Mau ngamali ya, mungkin nanti kalau ada session 2 barangkali ada anak Madiun lain. Semoga ada Mbak Dinar 2, 3, 4 dan seterusnya yang akan menyusul kesuksesannya ya untuk bisa berkompetisi di ajang Clash of Champion ini. Nah, terus abis itu untuk mengaudisi lah ya, atau mengkurasi para challenger ini untuk bisa bermain atau bertarung di Clash of Champions sendiri. Ini ujiannya seperti apa? Oke, jadi waktu itu ujiannya yang tes assessment tadi aku sebutin, itu ada, aku lupa berapa soal, sekitar 10 soal kayaknya, nggak banyak, yang mana itu udah mewakili tadi, ada logik, matematika, spasial, terus hafalan gitu, terus diminta untuk mengerjakan, terus keluarlah hasilnya gitu. Tapi selain itu beberapa juga melewati wawancara juga untuk melihat apakah, soalnya kan game show ya. Takutnya nggak siap untuk di depan kamera juga. Betul. Karena ya mungkin pintar saja sepertinya tidak cukup, tapi harus ada memang mungkin semacam mental juga yang harus disiapkan, karena ini sebuah game show yang akan ditayangkan di channel YouTube ya, di Ruang Guru, dan pastinya memang ya harus ada something yang memang menarik dong untuk penonton gitu, untuk pemirsa yang nonton gitu. Sepertinya ceritanya semakin menarik dan kita nanti akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan juga masih bersama dengan Kakak Dinar ya, salah satu challenger ya di Clash of Champion kemarin. Nah, Mbak Dinar, cerita juga dong pengalaman selama di Jakarta ya. Itu pada akhirnya kemarin nyampe di Jakarta, terus mungkin ada beberapa semacam penyesuaian juga di Jakartanya, di teman-temannya juga, di para peserta yang lain. Ini seperti apa kemarin? Oke, jadi waktu itu keunikannya adalah kita itu sama-sama nggak tahu siapa aja teman dari universitas masing-masing. Oh gitu. Ya, jadi bahkan sistem game show-nya seperti apapun kami juga nggak dikasih tahu, kayak cuman clue-nya adalah tadi nanti kita akan ada game show bahas terkait dengan matematika, logik, dan juga spasial dan sebagainya itu. Terus ada beberapa teman dari satu univ itu yang kita sama-sama taunya itu ketika udah di stasiun gitu. Oh ya? Ya, jadi ketemu di stasiun satu gerbong gitu. Terus ada beberapa yang udah saling kenal, kayak sesama temen dari pemilihan mahasiswa berprestasi. Terus ada yang memang satu fakultas sudah kenal gitu. Jadi kayak, kamu mau acara apa? Ruang Guru. Gitu. Iya. Dipikir, kamu mau daftar kerja ya? Enggak. Clash of Champion. Loh, kita sama nih. Berarti nggak tahu sama sekali ya. Oke. Terus kalau untuk teman-teman yang lain, misalnya dari kampus-kampus yang lain, seberapa menyenangkan mereka? Oke, terus waktu datang itu kita di satu tempat untuk syutingnya. Di sana langsung, kelihatan ya orang-orang pinter gitu ya. Ya, terus ya kenalan semua, tapi mungkin kalau di pikiran orang ketika orang-orang pinter dipertemukan, kita pembahasannya bakal yang kayak serius banget, harus paneng gitu ya. No, enggak, kita langsung biasa aja tapi cuman ketika kenalan itu langsung notisnya adalah di sana kalau bukan mahasiswa berprestasi dari ajang Pilmapres ya anak-anak yang
dari Olimpiade gitu. Nah, kebanyakan dari mereka juga sudah sering ketemu di Olimpiade gitu. Oh, iya. Berarti memang beberapa dari mereka ini sudah langganan untuk mengikuti kompetisi lain gitu sebelumnya. Benar. Dan omongan orang pintar tuh kalau ketemu tuh bukan yang langsung ngomongin teori Big Bang gitu, enggak ya? Atau misalnya beberapa teori-teori misalnya fisika kuantum gitu enggak ya? Soalnya di sana kami itu juga berbagai jurusan juga, jadi enggak cuman sains, bahkan ada anak soshum, akuntansi, terus psikologi, bisa juga ya. manajemen. Maksudnya mereka dari anak sosial tapi ikut kompetisi yang notabene yang dikompetisikan memang bidangnya matematika dan sains gitu, yang logik gitu. Dan mereka juga bisa juga mengerjakannya ya. Bisa ya. Oke. Nah, kalau untuk Dinar sendiri, sebelumnya apakah juga sudah cukup langganan untuk ikut olimpiade sains, matematika, mungkin dari sejak SMA atau mungkin di kuliah? Oke, nah kalau aku pribadi sebenarnya bukan anak olim. Dulu pernah sih waktu SMP itu ikut kompetisi sains madrasah, itu malah bidangnya soshum juga, IPS. Terus ketika SMA itu masuk tim olim tapi nggak sampai yang nasional, itu bidangnya fisika. Tapi ketika di universitas itu ikut ajang pemilihan mahasiswa berprestasi juga, terus masuk top 2 di fakultas, terus jadi mahasiswa berprestasi UGM, di tingkat UGM itu mahasiswa berprestasi favorit. Tapi bukan bidang olimpiade. Jadi sebenarnya kayak kurang relate juga kalau ikut si Class of Champions ini. Malah bidangnya itu karya tulis ilmiah, terus bidang-bidang kayak isai, inovasi pangan, kayak gitu, yang mana itu semua itu kan bisa dipersiapkan gitu ya. Dengan kalau si Class of Champions ini gimana mau menyiapkan, sedangkan kami berangkat aja nggak tahu ini mau ngapain gitu. Betul. Berarti memang dari dulu memang sudah ya cukup membanggakan lah ya. Maksudnya apalagi kita ngomongin UGM yang notabene di situ tuh banyak banget para mahasiswa dari luar daerah, luar Jogja, yang kuliah di UGM yang notabene menjadi universitas favorit, dan Dinar ini pernah menjadi yang berprestasi gitu. Nah, terus waktu itu di Jakarta sendiri pada akhirnya sudah mengenal semua teman-teman di situ, kan ada yang dari diaspora luar negeri juga. Seberapa menyenangkan mereka? Menyenangkan banget karena semua itu ramah-ramah, jadi nggak ada yang kayak gue kan anak olim nih, internasional kayak gitu, nggak ada. Jadi semua langsung saling sapa, perkenalan satu-satu gitu, karena di sana kita benar-benar satu tempat untuk misalkan di backstage-nya itu untuk make up dan sebagainya itu kami satu tempat, jadi saling berinteraksi satu sama lain. Terus lebih akrab lagi itu ketika kemarin ada final chapter tanggal 17 Agustus. Jadi 17 Agustus itu kami diundang lagi untuk meet and greet dan final chapter di gitu. Jakarta. Kalau dulu mungkin masih kayak baru ketemu jadi malu-malu, terus ketika 17 Agustus ketemu lagi itu udah lebih akrab lagi, karena udah saling follow-followan di media sosial. Jadi semua follow-followan akhirnya. Jadi kayak udah saling tahu, oh ini anaknya yang kayak gini-gini gitu. Terus ketika tanggal 17 Agustus ini lebih akrab lagi gitu. Ada cinlok gitu nggak sih? Ada, itu rame banget. Selalu ya, karena tidak bisa dipungkiri anak-anak muda yang tidak saling kenal terus dikumpulkan jadi satu, apalagi itu ada puluhan ya. Pasti ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang saling suka, itu wajar lah ya. Selain itu mungkin karena konsep setara ya, kalau anak-anak ini sesama anak pintar ketemu terus oh ini cocok nih. Memang sesama anak pintar itu logikanya lebih bermain ya. Kata siapa? Cewek-cewek itu lebih mementingkan perasaan. Cowok-cowok katanya kan lebih mementingkan logika, nggak punya perasaan. Kalau cewek-cewek perasaan, nggak punya logika. Ini logikanya lebih bermain sepertinya. Hadiahnya berapa sih? Kebetulan nggak boleh di-spill ke halayak umum ya. Tapi memang ada rewardnya. 2 digit lah. 2 digit. Lumayan banget ya. Apalagi ini memang satu hal yang cukup challenging juga buat teman-teman yang punya passion untuk di bidang sains khususnya ya. Tapi menariknya Mbak Dinar ini kan juga dari gizi kesehatan. Apalagi beberapa teman-teman yang ikut kompetisi juga yang non sains. Kok bisa mereka mengerjakan beberapa soal-soal kayak gitu?
Nah itu sebenarnya kayak walaupun jurusannya itu beda-beda, tapi mungkin basic di SMA dulu pasti udah pernah belajar matematika gitu. Itu jadi basic juga gitu ya. Apa misalnya beberapa soal-soal yang bisa dicontohin? Oke, contohnya yang di pertama banget itu kita dikasih 625 angka, terus diminta untuk menjumlahkan. Sebenarnya itu dasar ya, cuma kalau untuk yang lama nggak bertemu sama angka-angka, apalagi sekarang kan ngitung-ngitung bisa pakai kalkulator dan sebagainya. Betul. Dan paling kalau ketemu sama angka-angka paling duit ya. Iya, kalau duit enak ya ngitungnya. Terus itu diminta untuk mengerjakan itu 625 angka itu. Gitu. Itu basic sih sebenarnya, tapi ya perlu ketelitian dan juga kefokusan. Kalau yang logik misalnya contohnya? Kalau logik itu biasanya dikasih gambar-gambar. Oh iya. Tes CPNS ya? Iya benar. Iya mirip-mirip kayak gitu kan? Iya. Oke. Oke, nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya, masih banyak hal yang bisa kita kulik dari Mbak Dinar ini yang sudah mengikuti Clash of Champion kemarin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan juga masih bersama dengan wanita pintar ini. Ada Mbak Dina ya yang sudah mengikuti Clash of Champion kemarin. Di bulan apa sih kemarin? Mulai tanya itu bulan Juni. Juni 2024 ya. Oke. Apa sih hal positif yang pada akhirnya didapatkan dari ikut Clash of Champion kemarin Mbak Dina, apalagi ke Jakarta baru pertama kali itu atau sebelumnya pernah? Sebelumnya udah. Oh, sebelumnya udah pernah. Pada akhirnya kan kembali lagi ke Jakarta dengan urusan yang lain, ya, ikut kompetisi Clash of Champion dengan ketemu banyak teman-teman di situ, teman-teman yang pintar-pintar juga. Pastinya ada pengalaman-pengalaman yang menarik. Ini ceritain pengalaman paling berkesan yang ada di sana. Oke, yang paling berkesan sebenarnya adalah bertemu sama teman-teman yang luar biasa itu semua, yang mana kalau dilihat itu backgroundnya beda-beda, terus punya kelebihan yang beda-beda juga. Kayak misalkan ada yang unggul, kayak dari yang diujikan tadi misalkan logik, terus matematika, spasial dan sebagainya, itu pasti punya kelebihan masing-masing. Kayak dia unggul di hafalan, tapi ternyata kurang di mata dan sebagainya kayak gitu. Nah, dari situ, selain itu pun kalau misalkan nggak menang di COC ini, teman-teman yang diundang 50 orang ini aku yakin udah orang-orang terpilih. Betul. Dan gak gampang loh itu. Terus yang tereliminasi barengan dengan aku aja itu ada anak Unhas yang dia sekarang lagi exchange ke China. Terus ada juga yang jadi mahasiswa berprestasi nasional di bidang pemberdayaan masyarakat. Terus ada juga pemenang Olimpiade Internasional Kimia gitu. Itu yang sebarengan sama aku tereliminasi, dan dari situ aku menyimpulkan bahwa memang setiap orang itu punya kelebihan masing-masing dan potensinya masing-masing. Kalau misalkan nggak menang di satu kompetisi itu bukan berarti dia lemah dan jelek, pasti punya kelebihan lain. Pun aku juga ngerasa memang kalau aku nggak menang di COC ini ya kayaknya memang bukan bidangku di situ. Iya. Itu terus seneng aja gitu, tapi ada cerita lucu. Ya, ada momen apa di sana? Itu yang saya penasaran. Oke, jadi waktu itu yang tereliminasi barengan sama aku yang dari UGM itu ada satu anak namanya Rafif, yang mana dia itu masih angkatan 23 kalau nggak salah. Dan jadi kami berdua mau pulang, terus balik ke Jogja. Ya. Terus kami ketinggalan kereta. Dan itu pada akhirnya tidak diganti ya? Iya, jadi awalnya kita udah seneng ya, kayak enak nih pulang pergi dibiayain, sampai sana semua udah terjamin, terus dapat uang saku juga gitu. Akhirnya uang sakunya terpotong untuk membeli tiket lagi gitu. Ya, akhirnya beli sendiri. Oke, itu pengalaman-pengalaman menarik yang ada di Jakarta ya, pas ketemu sama teman-teman. Kalau untuk mungkin ada satu hal yang pada akhirnya bisa bermanfaat banget untuk kehidupan Dinar sendiri secara personal nih, setelah mengikuti Clash of Champions sendiri, seperti apa?
Oke, yang aku syukuri banget itu adalah dengan adanya COC ini, karena COC memang se-booming itu, jadi aku lebih dikenal mungkin ya Kak, oleh masyarakat, khususnya Madiun juga. Kayak aku follower udah nambah berapa banyak? Udah ada K-nya sekarang. Wow, siap-siap dapat endorsan ya. Terus. Ya, jadi dari situ istilahnya dulu aku punya goals itu gimana caranya biar apa yang aku dapetin itu bisa menginspirasi orang lain. Nah, dari situ itu adalah salah satu jalan juga untuk karena aku dikenal, terus orang ngelihat aku berprestasi, harapannya juga pengen berprestasi dengan ngelihat aku berprestasi kayak gitu. Nah, terus selain itu jadi banyak tawaran-tawaran lain atau kesempatan lain setelah adanya COC ini gitu. Contohnya sekarang ini. Menjadi spotlight lah ya, akhirnya diundang ke beberapa media dan endorsan bentar lagi lah ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang ini kan bentar lagi Dinar mau ini ya, wisuda ya, di tanggal 28 Agustus. Jadi udah bener-bener selesai kuliahnya, udah secara official udah lulus. Ini pertanyaan seperti halnya kita tanya ke anak kecil sih. Cita-citanya itu sebenarnya apa sih, dan apa yang akan nanti dilanjutkan setelah lulus? Oke, karena aku ambilnya gizi kesehatan, sebenarnya cita-citaku adalah menjadi ahli gizi. Nah, terus sebenarnya gizi itu setelah S1 masih ada lanjutannya lagi untuk profesi namanya dietitian 1 tahun. Yang mana itu kalau aku mau ambil itu masih di bulan Januari. Nah, rentang waktu dari Agustus. Melanjutkan pendidikan berarti? Itu tapi nggak wajib kalau misalkan mau jadi tenaga kesehatan. Rentang waktu dari Agustus ke Januari ini kan masih agak lama. Nah, aku mau explore hal-hal bidang lain yang bisa aku coba gitu. Jadi gizi sebenarnya ranahnya nggak cuma ke kesehatan, makanya di rentang waktu dari Agustus sampai Januari ini mau nyoba-nyoba kesempatan lain. Kalau barangkali udah dapat tempat yang worth it tanpa harus profesi lagi 1 tahun, maka aku kerja ambil di Jawa ini. Post TV mungkin. Langsung golden ticket. mungkin karena secara komunikasi Dinar juga kan, mungkin bisa mengeksplor hal-hal lain yang selama ini mungkin tidak pernah dikulik, tapi kamu punya skill itu mungkin ya. Karena kayak kalau kita ngomongin passion, ini kan kadang sama jurusan kita mungkin beda, nggak sama gitu. Kalau ngomongin passion deh, ini sebenarnya Dinar ini sukanya apa sih? Hobinya mungkin ya? Sebenarnya yang berkaitan dengan komunikasi juga, public speaking dan sebagainya. Maka dari itu aku seneng banget ketika ada kesempatan-kesempatan untuk sharing dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya udah ada satu tawaran di mana di situ aku sebagai content creator di salah satu platform gitu, yang akan di manajemeni, tapi masih mempertimbangkan gitu ya. Makanya mempertimbangkan gajinya atau apa nih? Mempertimbangkan kalau ada kesempatan lain yang lebih penting. Gitu. Tapi tentunya Dinar sendiri tidak menutup hal-hal lain yang di luar apa yang selama ini dilakukan dong ya. Dalam arti Dinar which is seneng sama passionnya mungkin di komunikasi, terus juga mungkin content creator, mungkin dengan followers yang sudah ya kan, terus juga jurusannya gizi kesehatan, tidak menutup kemungkinan dong misalnya suatu hari nanti masuk dunia yang sangat jauh berbeda, sangat membuka hal itu ya. Makanya mau senang mencoba hal-hal baru lah istilahnya. Itu. Nah, mungkin terakhir Dinar, kasih tips, kasih penyemangat mungkin ya buat teman-teman yang ada di rumah ini, khususnya ya entah yang masih SMA atau sudah mahasiswa. Kok aku pengen ya kayak Mbak Dinar ini ya bisa ikut Clash of Champion atau bahkan mungkin melebihi itu, pengen punya prestasi khususnya di bidang akademik maupun non akademik. Mungkin kasih tips-tips untuk bisa belajar giat atau apapun itulah, silakan. Oke, mungkin sedikit closing statement bahwa setiap manusia itu aku yakin dikasih potensi yang berbeda-beda dengan porsinya masing-masing. Jadi aku pengen siapapun yang nonton ini jadilah versi terbaik sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi kalau misalkan ngelihat aku ataupun anak COC lain yang mungkin punya kelebihan di bidangnya, jangan memaksakan diri untuk seperti mereka ataupun seperti aku, tapi cukup menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Terus kemudian jangan takut mencoba, karena kalau nggak mencoba kita nggak akan tahu seperti apa kemampuan kita. Terus sejauh mana kapasitas diri kita juga gitu. Terus jangan lupa untuk selalu balance antara
kehidupan kita di dunia dengan kehidupan kita dengan pencipta dan juga sesama kita gitu. Dunia akhirat jangan lupa ya. Karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi saya setuju banget sama apa yang dibilang sama Dinar bahwa ya jadilah dirimu sendiri ya. Katakanlah memang kalau misalnya ingin menjadi seperti Dinar mungkin di bidang akademik oke, tapi kembali lagi ketika kamu pintar masak ya masaklah yang enak supaya bisa jadi chef profesional misalnya. Ketika kamu suka acting ya actinglah yang bagus supaya jadi aktor, supaya jadi mungkin penyanyi yang baik atau apapun itu, entertain atau non entertain atau apapun itu passionnya, kejar, jadilah dirimu sendiri dan pastinya jangan lupa imbang, balance dunia dan akhirat. Terima kasih banyak Dinar sudah mampir-mampir ke Jawa Pos TV, sangat inspiring sekali ya pastinya. Terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi ke teman-teman pemirsa Jawa Pos TV semuanya. Semoga akan ada dinar-dinar yang lain yang akan menyusul, entah itu dengan kompetisi Clash of Champion atau kompetisi-kompetisi hebat lain di luar sana ya. Dan pastinya Madiun sudah terangkat namanya ya. Terima kasih banyak dan pastinya terima kasih juga buat pemirsa Jawa Pos TV yang sudah menyaksikan obrol-obrol untuk episode kali ini bersama dengan Kakak Dinar yang sudah sukses terbang ke Jakarta untuk mengikuti Clash of Champion bersama dengan puluhan mahasiswa-mahasiswa berprestasi di seluruh Indonesia. Dan ini merupakan salah satu hal yang membanggakan sekali bagaimana pada akhirnya Madiun sebagai mungkin kota kecil, second city ini bisa menyimpan anak-anak pintar yang pada akhirnya diakui oleh nasional. Dan kita harapkan kalian bisa mengikuti jejak Dinar dan akan ada lagi sosok-sosok lain yang akan bisa membawa nama Madiun khususnya ke ranah yang lebih luas lagi, lebih besar lagi. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya sudah menyimak obrol-obrol episode kali ini dan pasti masih banyak sekali narasumber-narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita hadirkan spesial di program obrol-obrol setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Dan akhirnya saya Tora Mida pamit. Terima kasih banyak buat semuanya dan sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye.